Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi analisis variabel acak, kontinu, dan nilai harapan matematis. Agenda presentasi kami ada 6, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada landasan teori PDF dan CDF, yang keempat ada nilai harapan matematis, yang kelima ada analisis studi kasus, dan yang terakhir ada kesimpulan. Saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Pada bagian latar belakang ini dijelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak data yang bersifat kontinu atau tidak terputus, sehingga nilainya dapat berubah secara terus-menerus dalam suatu rentan tertentu. Contoh pertama adalah fluktuasi temperatur ruangan, yang dapat naik dan turun secara bertahap. Contoh kedua adalah durasi waktu tunggu operasional yang dapat bernilai berapa saja dalam kesatuan waktu. Contoh ketiga adalah tinggi badan manusia yang juga dapat memiliki berbagai nilai dalam suatu rentan tertentu. Karena data-data tersebut tidak dapat dihitung satu persatu seperti data diskrit, maka diperlukan variabel acak kontinu untuk memodelkannya. Dengan menggunakan variabel kontinu, kita dapat menganalisis peluang terjadinya suatu peristiwa dan memahami karakteristik data secara lebih akurat. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada slide ini terdapat 3 rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam makalah. Pertama, memahami karakteristik dasar serta formulasi matematis pada PDF dan CDF pada variabel acak kontinu. Kedua, mempelajari bagaimana konsep integrasi digunakan untuk menghitung nilai harapan, ekspektasi, dan variansi yang merupakan ukuran penting dalam analisis data kontinu. Ketiga, mengimplementasikan pendekatan kalkulus tersebut untuk menyelesaikan berbagai permasalahan numerik secara sistematik dan terstruktur. Dengan demikian, makalah ini berfokus pada pemahaman konsep dasar distribusi peluang, perhitungan, parameter statistik, serta penerapannya dalam penyelesaian masalah nyata. Konsep variabel acak kontinu, himpunan bilangan real dengan nilai tak terhingga, mencakup tentang interval tertutup maupun terbuka. Dipresentasikan dalam nilai desimal atau pecahan. Fungsi padat peluang disingkat dengan PDF. Fungsi fx menggambarkan kurva kerapatan distribusi peluang. Luasan daerah di bawah kurva memprioritaskan probabilitas. Rumusnya, fx lebih besar dari sama dengan 0. Integral dari minus tak terhingga sampai tak terhingga dari fungsi fx terhadap x. Nilainya harus sama dengan 1. Selanjutnya, peluang variabel acak x besar berada di antara nilai a dan b, sama dengan integral dari a sampai b dari fungsi padat peluang fx terhadap x. Saya Muhammad Zaki Firdausi dengan NIM 112410035. Setelah kelompok saya menjelaskan tentang PDF atau fungsi padat peluang, sekarang kita melangkah ke konsep pasangannya, yaitu fungsi distribusi kumulatif atau yang sering disingkat CDF. Jika PDF berbicara tentang peluang pada suatu titik atau rentang tertentu, maka CDF yang disimbolkan dengan F dalam kurung X huruf besar merepresentasikan total akumulasi probabilitas dari batas paling kiri hingga ke titik X tertentu. Teman-teman bisa melihat persamaan di sebelah kiri bawah. Nilai F dalam kurung X besar didapatkan dengan cara mengintegralkan fungsi probabilitas F dalam kurung T kecil dari minus tak hingga sampai ke batas atas X. Sederhananya, kita menjumlahkan seluruh luas area di bawah kurva probabilitas sampai ke titik X. Karena ini adalah akumulasi, maka nilainya akan selalu bertambah. Seperti yang bisa kita lihat pada grafik di sebelah kanan. Grafik atas yang berbentuk lonceng. Jika kita mengakumulasikan luas areanya dari kiri ke kanan, kita akan mendapatkan grafik CDF
di bawahnya. Grafik CTF ini akan terus bergerak naik secara konstan dan pada akhirnya akan mendatar di nilai Y sama dengan 1 karena total maksimal probabilitas adalah 1. Lalu bagaimana jika kita mengetahui CTF-nya tapi ingin mencari BTF-nya? Caranya sangat mudah. Fungsi ini bersifat resiprokal atau kebalikan, seperti yang tertera di dalam kotak biru. Untuk mencari BTF atau f dalam kurung x kecil, kita cukup mencari turunan pertama dalam kurung derivatif dari fungsi BTF-nya. Dan lanjut ke slide selanjutnya. Setelah kita memahami bagaimana memodelkan probabilitasnya melalui BTF dan CTF, selanjutnya mari kita bahas bagaimana kita mengukur karakteristik dari data variabel acak kontinu tersebut, yaitu melalui nilai harapan dan variansi. Di slide ini kita memiliki 3 konsep utama untuk melihat karakteristik data. Pertama, nilai harapan atau ekspektasi disimbolkan dengan E dalam kurung X besar. Secara sederhana ini adalah rata-rata dalam kurung min dari variabel acak tersebut. Nilai ekspektasi memproyeksikan kecenderungan nilai rata-rata secara teoritis. Jika percobaan dilakukan berulang-ulang hingga tak terhingga, untuk mencarinya, kita mengalihkan setiap nilai X dengan fungsi peluangnya F dalam kurung X kecil, lalu mengintegralkannya dari minus tak hingga sampai tak hingga. 2. Kita memiliki ekspektasi momen kedua atau E dalam kurung X pangkat 2. Konsep perhitungannya sama dengan ekspektasi awal, namun nilai X di dalam integral kita kuadratkan. Nilai ini sebenarnya adalah batu loncatan atau komponen yang kita butuhkan untuk menghitung variansi. Yang ketiga adalah variansi yang disimbolkan dengan var dalam kurung X. Jika ekspektasi tadi menunjukkan titik pusat rata-rata data, maka variansi mengukur tingkat dispersi atau seberapa jauh data-data tersebut menyebar dari titik pusat rata-ratanya. Semakin besar variansinya, semakin bervariasi atau tidak menentu datanya. Rumusnya sangat simpel, yaitu nilai ekspektasi momen kedua E dalam kurung X kuadrat kurangi dengan kuadrat dari nilai ekspektasi awal. Kurung awal E dalam kurung siku E dalam kurung X kuadrat. Studi kasus 1, evaluasi konstanta. Mencari parameter agar kriteria validasi fungsi terpenuhi. Mengetahui probabilitas interval di dalam batas aktif. Fx sama dengan Cx pangkat 2 untuk 0 kurang kali kurang 2. Karena fungsi BDF harus memiliki total peluang 1, maka integral dari 0 sampai 2 fx dx sama dengan 1. Substitusi fungsi BDF. Integral dari 0 sampai 2 Cx pangkat 2 dx sama dengan 1. Hasil perhitungan menghasilkan C sama dengan 3/8. Jadi fungsi BDF menjadi fx sama dengan C/8 kali 2. Kemudian dihitung peluang 0 kurang x kurang 1. P 0 kurang x kurang 1 sama dengan integral dari 0 sampai 3/8 x pangkat 2 dx. Hasilnya adalah P 0 kurang dari x kurang dari 1 sama dengan 1/8. Artinya peluang x berada antara 0 dan 1 adalah 1/8. Studi kasus 1, konstruksi CDF. 1. Integralkan fungsi PDF dari batas wilayah terbawah, akumulasi hingga ke batas atas variabel X. CDF adalah
Cumulative distribution function adalah fungsi yang menunjukkan peluang kumulatif, yaitu peluang bahwa nilai X kurang dari 1 sama dengan suatu nilai X. Pada soal ini, PDF yang sudah diperoleh adalah fx sama dengan 3/8 X pangkat 2. Untuk membentuk CDF, PDF integralkan dari 0 sampai X. Fx sama dengan integral 0 kurang dari X 3/8 T pangkat 2 dB. Setelah dihitung diperoleh fx sama dengan 1/8 X pangkat 3. Untuk 0 kurang dari X kurang dari 2. Di studi kasus 2, kita aplikasikan teori tadi untuk menghitung waktu tunggu konsumen dengan interval waktu antara 0 sampai 1. Dari perhitungan kita dapatkan nilai ekspektasi 2/3 menit. Artinya, rata-rata pelanggan menunggu sekitar 40 detik. Kemudian nilai variansi sebesar 1/18. Ini tergolong sangat kecil. Ini membuktikan bahwa waktu tunggu antrian ini sangat stabil dan jarang melenceng jauh dari rata. Sebagai penutup, ada 4 pilar utama dalam analisis variabel acak kontinu. Yang pertama ada PDF. Peluang tidak dihitung di satu titik, melainkan dari luas kurva. Yang kedua ada CDF. Digunakan saat kita butuh menjumlahkan peluang secara akumulatif. Yang ketiga ada nilai harapan, sebagai untuk menaksir nilai rata-rata performa sistem. Yang terakhir ada variansi, sebagai untuk mengukur seberapa jauh data menyimpang atau berfluktuasi dari rata-ratanya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.